Karena Yesus bilang begini, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Betul. Tapi masalah tulip ini nih Pak Yosua yang cari gara-gara ini ya. Kenapa cari gara-gara Pak? Karena ini juga yang banyak orang tanyakan sama saya Pak. Iya. Begini. Karena ini Calvin ini. Waduh, saya sebenarnya nih nggak mau utak-utik Calvin ini. Doktrin Calvinis, kenapa banyak orang marah? Begini. Nah, emang kita nggak berhak membahas Calvinis Pak? Ya. Terakhir Pak Sentri. Nah, itu jadi kalau saya bilang mereka berpatokan pada pikirannya Calvin, sebenarnya ini filsafat ya. Filsafat. Oh, jadi teologi Calvin itu filsafat. Filsafat, ya. Nah, akhirnya Alkitab ya dipaksa untuk mengikuti alur filsafat itu. Nah, itu eksegese dong. Ya. Dalam hukum penafsiran Alkitab kan, bukan eksegese lagi. Betul. Banyak orang menuduh John Calvin itu filsafat saja. Itu pikirannya. Belum belajar John Calvin sudah menuduh. Itu satu sikap yang tidak bertanggung jawab. Ya, belum mempelajari tentang John Calvin, tulisan-tulisannya, komentari-komentarinya. Langsung berpendapat John Calvin adalah teolog yang banyak berfilsafat saja. Itu pikiran John Calvin itu, bukan Alkitab. Tuduhan-tuduhan yang tidak bertanggung jawab. Dan ini adalah pribadi yang buruk. Ya, pribadi yang buruk. Kenapa? Belum sungguh-sungguh mempelajari sebanyak mungkin, sepenuhnya mengenai pemikiran John Calvin dan hidup John Calvin, sudah berkomentar. Dan komentarnya miring dan tidak kena sasaran. Ini keliru. Ya, ini perbuatan orang yang berperilaku buruk. Tidak berpendidikan, tidak bisa bertanggung jawab. Nah, kalau dia sudah belajar banyak, lalu dia boleh mengatakan demikian, tetapi berdasarkan rujukan dari mana? Ya, dari mana? Mari kita perhatikan. Wendell mengutip Gomez berkenaan dengan bukti-bukti mengenai Calvin begitu ketat sekali terhadap Alkitab. Dan dia menganggap Alkitab sebagai sumber dan dasar dari seluruh pengajarannya. Dan juga pentingnya karya-karya eksegesis. Tafsiran-tafsiran dalam keseluruhan hasil sastra yang dituangkan oleh John Calvin dalam banyak halaman bukunya dan juga surat-suratnya serta risalah-risalah yang ditulis oleh John Calvin. Semuanya based on the Bible and also came from the Bible. Sumber pertama dan utama karyanya yang besar ini, yakni Institute of Christian Religion, adalah kitab suci, firman Allah. Calvin menggunakan banyak teks Alkitab untuk menjelaskan semua topik-topik dari institusi, seperti halnya juga Luther dan Zwingli. Jadi dia Alkitab sumber utama dan sumber pertama. Karena itu, teologi John Calvin sering disebut teologi Alkitab. Ya. Karena itu teologi John Calvin sering disebut teologi Alkitab atau biblical theology. Walaupun dia membahas tentang sistematik, tetapi sebenarnya sangat kaya dengan teks-teks Alkitab yang tidak hanya mensupport, tetapi menjadi sumber pemikiran John Calvin. Sumber yang kedua, teologi John Calvin adalah teologi Bapak Gereja. Sumber yang kedua. Calvin banyak membaca dengan penuh perhatian terhadap karya-karya besar Bapak Gereja seperti John Chrysostom, Origenes, dan juga Saint Augustine atau Agustinus. Sebagaimana yang kita bisa temukan dalam bukunya Institut, buku pertama, poin ketiga.
Dia sangat mengapresiasi dan juga artinya dia terbuka. Dia orang yang memberi diri diperkaya oleh pemikiran-pemikiran yang bertanggung jawab. Tetapi ada catatan saya, Calvin tidak dipengaruhi secara negatif oleh pemikiran para bapak gereja seperti Origenes. Origenes banyak pemikiran yang sumbang. Tetapi pemikiran Origenes yang sumbang tidak nampak dan tidak terpengaruh tidak ada pengaruhnya pada John Calvin. Ya. Melainkan Calvin begitu kuat, dia beranjak pemikiran yang dari para bapak gereja yang sifatnya benar dan positif, itulah yang dia tumbuh kembangkan. Ia mendapatkan ide-ide dari bapak gereja, memeriksa berdasarkan kajian Alkitab dan merumuskan teologianya. Dan pemikiran teologianya sangat diperkaya oleh bapak-bapak gereja. Yang ketiga, sumber yang ketiga yakni para teolog abad pertengahan. Calvin belajar banyak dari ahli-ahli filsafat, tapi ini jangan lupa, ini sumber ketiga, bukan sumber utama. Ahli-ahli filsafat dan teologi abad pertengahan. Calvin mempelajari karya-karya Anselmus, Peter Lombard, dan juga Thomas Aquinas, serta Duns Scotus, William Ockham, para teolog hebat pada abad pertengahan, menjadi sumber belajar John Calvin. Dan inilah yang memperkaya pemikiran John Calvin dan memperkuat, apalagi dari Agustinus. Pemikiran Saint Augustine sangat kuat memperkaya teologi John Calvin. Ya, itulah mengapa demikian? Karena memang sebagaimana Luther pernah belajar humanism, demikian pula John Calvin pernah belajar humanism. Karena memang pada masa itu, abad-abad Renaissance, abad-abad 15, kemudian ke abad 16, dunia pada waktu itu orang-orang terpelajar memang harus menjadi humanis. Ya, tapi pengertian humanis pada abad 16 berbeda dengan pengertian humanism dan humanis pada abad 20. Berbeda. Humanis atau humanism pada abad 16 yaitu orang yang memiliki spirit mempelajari kebenaran-kebenaran kembali kepada ad fontes. Ya, menggali kebenaran-kebenaran dari sastra-sastra klasik. Maka itu mereka pasti seorang yang humanis, pasti dia menguasai bahasa-bahasa klasik Yunani, Hebrew, dan lain sebagainya. Ya, itulah. Kenapa? Karena mereka memiliki spirit penelitian, spirit menyelidiki sampai tuntas. Itu kontribusi. Yang keempat, sumber yang keempat pemikiran John Calvin, yaitu para reformator era pertama, yaitu seperti Martin Luther dan juga Melanchthon. Ya, khususnya pengajaran tentang teologi anugerah dan predestinasi dalam pikiran Luther yang juga bertolak dari Agustinus, dan juga kontribusi pemikiran Melanchthon tentang anugerah dan predestinasi. Sangat banyak memperkaya pemikiran John Calvin. Ia dipengaruhi oleh Martin Bucer, seorang ahli teologi dari Strasbourg, seorang yang mampu menjembatani konflik antara Luther dan Zwingli, yaitu Martin Bucer. Dan dia banyak memberi kontribusi pada pemikiran John Calvin. Calvin memang tidak sependapat dengan beberapa hal berkenaan dengan sakramen dan seperti 4 poin yang saya kemukakan tadi, namun dia banyak juga dipengaruhi oleh Luther. Ia pun lebih percaya disiplin gereja menurut Luther. Luther sangat ketat dalam hal just disiplin. Ya, bagaimana? Dan juga Calvin banyak mengadopsi pemikiran disiplin gereja dari pemikiran Martin Luther. Jadi ada 4 sumber pemikiran John Calvin, namun yang utama yaitu yang pertama dan utama yaitu Alkitab,
firman Allah, sumber utama.